Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan kekuatan untuk menjalani hidup kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, untuk memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada pada hari ini. Dan oleh kemurahan-Mu juga ya Tuhan, kami bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari Galatia 6 ayat yang pertama. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sedemikian firman Tuhan. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Kepada mereka disampaikan oleh Paulus bagaimana hidup memimpin orang lain ke jalan yang benar dan harus menjaga diri sendiri juga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang lemah membutuhkan orang yang kuat. Orang yang kuat disertai dengan kelemah lembutan, membawa orang lain kepada hal yang benar. Dan kita juga tetap waspada untuk tidak tergoda dan jatuh ke dalam dosa, ke dalam pencobaan. Karena itu kita harus memelihara roh lemah lembut dalam diri kita sambil menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Melalui ini
Rasul Paulus mengajar kita bahwa kalau kita melihat ada seseorang, ada orang lain yang melakukan suatu pelanggaran, maka kita yang rohani juga harus mengingatkannya. Kita harus memimpinnya ke jalan yang benar, yaitu berjalan di jalan Tuhan dalam roh kebenaran yang menyelamatkan. Ya, memimpinnya, membawanya, mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Tentu saja memimpinnya, mengingatkannya, membawanya kembali ke jalan yang benar dengan cara yang baik. Ya, dengan hal-hal yang positif. Dan sambil kita juga menjaga diri kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana caranya supaya dapat memimpin dia kembali ke jalan yang benar? Paulus mengatakan, pimpinlah orang itu dalam roh lemah lembut. Ya, dalam roh kelemah lembutan. Agar dia dapat meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kesalahan, mengetahui bahwa apa yang dia lakukan salah. Bukan hendak menghakimi dia, bukan hendak menyudutkan dia, bukan hendak mempermalukan dia, tetapi dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, dengan hal yang positif, kita bawa kembali dia ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika kita memimpin dia ke jalan yang benar, kita juga diingatkan sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kena pencobaan. Tetap menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Tetap memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak jatuh ke dalam dosa juga seperti yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Karena itu, saudaraku, mari tetap memelihara roh kelemah lembutan dalam diri kita, agar ketika melihat orang lain jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak baik, dengan roh lemah lembut itu kita mengingatkan dia, membawa dia kembali ke jalan yang benar, dan kita juga dapat menjaga diri kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa, ke dalam pencobaan itu. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita dengan roh kelemah lembutan untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk tetap hidup setia di dalam Tuhan. Roh Kudus kiranya tetap bekerja dalam diri kami, dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga Roh Kudus, yaitu roh lemah lembut itu juga menuntun kami untuk memimpin orang lain ke jalan yang benar. Sambil kami juga menjaga diri kami sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai tawaran dunia ini yang hendak membawa kami jatuh ke dalam dosa.
Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam kami menjalani hidup kami setiap hari. Kami percaya Roh Kudus itu juga menuntun kami, sehingga dalam setiap aktivitas pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, semua boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkhusus jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, kami percaya Tuhan menuntun, memimpin, dan memberkati dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan yang kami lakukan. Biar kiranya dapat kami lakukan dengan baik, mencukupkan kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan, biarlah kami semakin sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Dan pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memulihkan keadaannya, memberikan pemulihan kesehatan sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Bagi yang kami kasihi ya Tuhan, anak kami Alden yang sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Bagi kakak kami Nandevini, Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Bagi Bapak Brilio, bagi yang kami kasihi Nande Gide, Tuhan berkati, pulihkan sempurna kesehatannya kakak kami Nande Angel, semua saudara-saudari kami, orang tua kami, Tuhan beri berkati pemulihan kesehatan mereka dengan sempurna. Demikian juga bagi anak-anak kami dalam studinya, Tuhan tolong anak-anak kami boleh menjalani studinya dengan baik untuk masa depan yang baik di dalam Tuhan. Yang sudah bekerja dimanapun mereka bekerja, Tuhan tuntun, pimpin, berkati supaya mereka bekerja seperti untuk Tuhan. Anak kami Ayon Purba khususnya kami doakan, Tuhan berkati dia dalam kesehatannya, Tuhan berkati dia untuk studinya ya Tuhan, rencana pendidikannya, sehingga dia boleh dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menggapai masa depan yang baik dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari dalam tuntunan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus tetap menuntun kita, memimpin orang ke jalan yang benar dengan roh kelemah lembutan sambil menjaga diri kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Dan ketika beraktivitas keluar rumah hari ini, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.